Begini Ali, di dalam beberapa referensi kitab fikih disebutkan bahwa walau nawa bisyatil madbuhatil udhiyata wal aqiqata hasola khilafan liman za'ama khilafahu. Demikian yang pernah ada di dalam keterangan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj juz 8 halaman 145-146. Artinya kurang lebih begini Ali. Jika seseorang berniat menyembelih seekor kambing untuk kurban dan akikah sekaligus, maka hukumnya boleh. Namun ada ulama fikih lainnya yang menyatakan hukumnya tidak boleh. Oh, jadi ada perbedaan pendapat ya Ustadz tentang hal ini. Bisakah Ustadz jelaskan tentang ini Ustadz? Begini penjelasan yang lebih panjang lebar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj wa Hawashi Asy-Syarwani wal Ibadi juz 9 halaman 369 sampai 370. Dikatakan walau nawa bisyatin al-udhiyata wal aqiqata lam tahsul wahidatun minhuma wa huwa dhahirun lianna kulla minhuma sunnatun maqsudatun wa lianna al-qasda bil udhiyati ad-diyafatul 'ammatu wa min al-aqiqati ad-diyafatul khassatu wa liannahuma yakhtalifani fi masaili kama ya'ti. Selanjutnya dijabarkan bahwa wabihadha yattadihu raddu ala man za'ama husulahuma wa qasahu ala ghuslil jumu'ati wal janabati ala annahum sarrahu bi anna mabna at-taharati ala at-tadakhuli fala yuqasu biha ghairuha. Bahkan disebutkan juga di dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghuzi juz 2 halaman 304 bahwa qawluhu wa tata'addadu al-aqiqatu bi tata'addudi al-awladi ay fala takfa anhum aqiqatun wahidatun wa hadha mabniyun ala qawli al-allamatu Ibnu Hajar annahu law arada bisyatil wahidati al-udhiyata wal aqiqata lam yakfihi. Lakin alladhi sarraha bihi al-allamatu ar-ramliyu annahu yakfi wa alayhi fatukfa aqiqatun wahidatun 'anil awladi bitariqil awla fatatadakhalu 'ala al-mu'tamadi ويمكن حمل كلام الشارح على الأكمل فلا ينافي أنه يكفى عقيقة واحدة. Artikan dong Pak Ustadz, biar saya ngerti maksudnya Pak Ustadz. Tolong ya. Oke, Ustadz paham kok kalau Ali nggak ngerti bahasa Arab. Artinya begini, seperti kita ketahui bahwa akikah itu adalah menyembelih kambing. Maka menurut Imam Romli, menyembelih satu kambing dianggap cukup jika diniati untuk akikah dan kurban sekaligus. Ia menggunakan kias tujuan dasar dari mandi junub dengan mandi Jumat sekaligus pada hari Jumat, yakni kedua-duanya sama-sama bertujuan menyucikan diri. Maka menurutnya antara akikah dengan kurban pada prinsipnya sama, yakni sama-sama untuk taqarrub kepada Allah dalam bentuk jamuan. Dengan demikian, melakukan akikah dan berkurban sekaligus boleh hukumnya. Sementara itu, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwa menyembelih satu kambing untuk dua niat
yakni untuk akikah dan kurban sekaligus, tidaklah cukup. Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwa tujuan dari kurban adalah kegiatan jamuan massa, yakni untuk berbagi dengan sesama. Sementara tujuan akikah adalah jamuan khusus atau pribadi. Oleh karena itu, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapatnya mengatakan keliru apabila mengkiaskan akikah dan kurban dengan mandi junub dan mandi Jumat pada hari Jumat. Jadi kalau Imam Romli berpendapat boleh, tapi kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat nggak boleh ya Pak Ustadz. Kira-kira mengapa Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar berbeda pendapat Pak Ustadz? Tolong dijelaskan dong Pak Ustadz. Ya, perbedaan pendapat ini adalah suatu rahmat bagi umat. Artinya, para ulama memberikan pendapatnya berbeda-beda itu maksudnya bahwa bagi seseorang yang terdesak tidak memiliki dana yang cukup untuk berkurban dan akikah sendiri-sendiri, ya silahkan ikuti pendapat Imam Romli yang membolehkan akikah dan kurban digabung sekaligus. Begitu Ali. Tapi bagi mereka yang memiliki rezeki yang cukup, wajib melakukan kurban dan akikah sendiri-sendiri, alias tidak digabung dalam satu niat. Artinya, orang itu wajib memiliki hewan sendiri-sendiri, mana hewan yang untuk kurban dan mana hewan yang untuk akikah. Dengan kata lain, orang itu mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi, dalam hal ini, kita tidak boleh memilih pendapat ulama menurut hawa nafsu kita, yaitu ingin memilih mana yang enak-enak saja buat diri kita sendiri. Semua amalia wajib mengikuti aturan syariat, tidak boleh seenaknya. Allah Maha tahu setiap perbuatan hambanya. Baik Pak Ustadz, saya paham Pak Ustadz. Terus kalau semisal kurban dan akikah itu dilakukan bersamaan pada hari raya Idul Adha, itu kira-kira seperti apa ya pandangan fikihnya Pak Ustadz? Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Soalnya menurut pengetahuan hemat saya, kan kalau akikah itu diberikan dalam keadaan sudah masak ya Pak Ustadz. Sedangkan kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Nah itu gimana ya Pak Ustadz? Di dalam kitab Syarhu Muntahal Iradat, juz 1 halaman 617, Al-Buhuti rahimahullah berkata, wa in ittafaqa waqtu aqiqatin wa udhiyatin bi an yakuna sabi'u aw nahwuhu min ayyamin nahri fa'abqa ajza'a an udhiyatin aw duha ajza'a anil ukhra kama law ittafaqa yawmu 'idin wa jumu'atin faghtasala li ahadihima wa kadha dhabhu mutamatti'in aw qarinin syatan yawman nahri fatujzi'u anil hadiyil wajibi wa anil udhiyati. Intaha. Artinya, jika waktu akikah dan kurban bertepatan, yaitu pada hari ketujuh atau lebih dari hari kurban, maka akikah itu juga dianggap cukup sebagai kurban. Jika hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat misalnya, maka jika dia niat mandi sunnah hari raya, ia juga sudah dihitung dengan mandi Jumat. Begitu pula jika orang yang sedang berhaji atau menyembelih seekor kambing untuk berkurban. Al-Buhuti juga menjelaskan di dalam kitab Kashful Qana juz 3 halaman 30,
Beliau berkata, walau ijtama'a aqiqatun wa udhiyatun wa nawa al-dhabihata anhuma ay anil aqiqati wal udhiyati ajza'at anhuma nasso ay nasso alaihi al-Imam Ahmad. Bila mana seandainya tergabung akikoh dan kurban, kemudian dia menyembelih berniat salah satu di antara akikoh atau kurban, maka niatnya itu bisa mengantarkan dia memperoleh pahala dua-duanya. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Berkata pula Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, "Lau ijtama'a udhiyatun wa aqiqatun kafa wahidatan sahibil baiti azimun 'ala at-tadhiyati 'an nafsihi fayadhbahu hadhihi udhiyatun wa tadkhulu fiha al-aqiqatu." Wa fi kalami li ba'dihim ma yu'khadhu minhu annahu la budda min al-ittihadi an takuna al-udhiyatu wal aqiqatu 'an as-saghiri. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفاه. Yang artinya, jika kurban dan akikoh digabungkan, maka sudah cukup satu itu bagi tuan rumah. Maka jika dia berniat menyembelih untuk berkurban atas namanya sendiri, sembelihan itu sudah termasuk juga untuk akikoh di dalamnya. Menurut sebagian ulama, wajib baginya menggabungkan kurban dan akikoh adalah atas nama anaknya. Sementara sebagian ulama lainnya mengatakan itu tidak wajib. Jika ayah ingin berkurban, maka kurban bisa atas nama ayahnya dan akikoh bisa atas nama anaknya. Kesimpulannya, jika kurban disembelih untuk kurban yang dia niatkan dan untuk akikoh, itu sudah cukup. Jadi, begitu penjelasan tentang hukum menyembelih akikoh pada waktu hari raya Idul Adha Ali. Asya, Pak Ustadz. Terus, kalau yang masalah pembagian daging akikoh dan daging kurban itu gimana ya Pak Ustadz? Disebutkan di dalam beberapa literatur kitab fikih, misalnya di kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 333 bahwa وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ وَلَوْ عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ نَيْئًا ولو يسيرا من المتطوع بها والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون من الكبد وألا يأكل فوق 3 والتصدق بجلدها وله إطعام أغنياء لا تمليكهم ويسن أن يذبح الرجل بنفسه. وقوله نيئا أي ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقير إليه لأن حقه في تمليكه لا في أكله. Juga masih di dalam kitab yang sama disebutkan pada halaman 336 bahwa والتصدق بمذبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئا. وقوله ومن التصدق نيئا أي وأحب من التصدق بها نيئا. Maksudnya begini, untuk pembagian daging kurban pada dasarnya harus dibagikan berupa daging mentah. Karena maksudnya pembagian itu adalah tamlik, yakni memindahkan hak milik
dari pengkurban kepada penerima kurban. Jika kurban itu nazar, misalnya orang itu bernazar, jika Allah meluluskan anaknya untuk masuk universitas, maka ia akan berkurban. Nah, itu contoh dari kurban nazar. Jika kurban nazar, maka wajib semuanya daging dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah. Sebaliknya, jika kurbannya sunnah bukan nazar, maka harus ada sebagian yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah. Sedangkan sisanya boleh dibagikan kepada yang bukan miskin dan boleh dibagikan dalam keadaan sudah masak atau matang. Adapun untuk akikoh, memang yang afdol itu diberikan dalam wujud masakan, sebab maksud asalnya adalah untuk hidangan. Namun, jika diberikan berupa mentah, ya itu boleh saja. Ya, kira-kira seperti itu Ali, soal tata cara pembagian daging kurban dan daging akikoh. Jadi intinya nggak harus kaku begitu ya Pak Ustadz tentang masalah pembagian daging kurban dan akikoh. Ya, kita nggak perlu terlalu kaku, Ali. Agama Islam itu mudah dan selalu logis. Rasulullah SAW itu tidak suka merepotkan umatnya jika dirasa berat. Tapi semuanya harus pakai aturan dan ikut aturan. Jangan mendahulukan hawa nafsu. Lakukan sesuai kemampuan kita. Yups, itu saya sepakat sekali Pak Ustadz.